Ibu Kota Nusantara, atau IKN, bukan hanya sekadar lokasi pembangunan baru di Kalimantan Timur, ini adalah simbol perubahan besar bagi Indonesia. Di tengah hamparan hutan tropis dan lanskap yang masih alami, IKN hadir sebagai harapan baru untuk masa depan bangsa. Proyek ini adalah visi berani untuk menyimbangkan pembangunan Indonesia, mengurangi ketimpangan antara wilayah barat dan timur, serta menciptakan pusat pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta, Indonesia bertujuan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang parah, polusi udara, dan banjir kronis yang selama ini membayangi kota metropolitan tersebut. Jakarta telah lama menanggung beban sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya, sehingga pemindahan ini diharapkan membawa keseimbangan baru. Di IKN, pemerintah berkomitmen membangun pusat pemerintahan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan. Kota ini dirancang dengan teknologi ramah lingkungan, sistem transportasi modern, dan ruang terbuka hijau yang luas untuk mendukung kualitas hidup warganya. Kompleks parlemen dan Mahkamah Agung yang baru akan menjadi jantung kekuasaan negara, tempat lahirnya kebijakan-kebijakan penting yang akan membentuk masa depan Indonesia. Bangunan-bangunan megah ini melambangkan era baru bagi demokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia, sekaligus menjadi ikon kemajuan arsitektur nasional yang berpadu dengan alam. Setiap proses pembangunan di IKN menandai tonggak penting, mengubah visi besar menjadi kenyataan nyata. Ribuan pekerja, insinyur, dan pejabat pemerintah bekerja sama, memastikan setiap detail terwujud dengan baik. Dalam video ini kita akan membahas secara mendalam perkembangan terbaru proyek DPR dan Mahkamah Agung, proses migrasi pegawai negeri sipil ke IKN, serta tantangan besar yang harus dihadapi dalam membangun kota masa depan ini. Kisah IKN adalah kisah masa depan Indonesia yang sedang dibangun hari ini, bata demi bata, di tengah alam Kalimantan yang hijau. Inilah awal dari babak baru dalam sejarah bangsa, di mana harapan dan inovasi bertemu untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan merata. Tahap selanjutnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, kini sedang berlangsung dengan penuh semangat dan harapan. Proyek ini menandai babak baru dalam sejarah Indonesia, di mana pusat pemerintahan akan berpindah ke lokasi yang benar-benar baru, membawa visi masa depan yang lebih baik. Pada Agustus 2025, pemerintah secara resmi meluncurkan tender untuk pembangunan gedung parlemen dan Mahkamah Agung yang baru. Proses ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pejabat tinggi negara hingga kontraktor dan arsitek terbaik bangsa, yang bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan pusat pemerintahan yang modern dan inklusif. Kehadiran institusi-institusi ini sangat vital. Tanpa gedung DPR dan Mahkamah Agung, IKN hanya akan menjadi ibu kota secara administratif, tanpa jiwa pemerintahan yang sesungguhnya. Gedung-gedung ini akan menjadi simbol kekuatan demokrasi dan keadilan di Indonesia. Kompleks parlemen akan menjadi tempat lahirnya undang-undang nasional yang akan membentuk masa depan bangsa. Disinilah para wakil rakyat akan berkumpul, berdiskusi, dan mengambil keputusan penting untuk seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, Mahkamah Agung akan menegakkan keadilan dari rumah barunya, memastikan supremasi hukum tetap terjaga di tengah perubahan besar ini. Gedung ini akan menjadi benteng terakhir keadilan bagi seluruh warga negara. Kedua bangunan ini dirancang sebagai landmark arsitektur yang memadukan warisan budaya Indonesia dengan sentuhan desain modern dan prinsip keberlanjutan. Fasadnya akan menampilkan motif-motif khas Nusantara, sementara teknologi ramah lingkungan akan diterapkan untuk mendukung visi kota hijau. Proses pembangunannya menjadi ujian nyata bagi transparansi dan efisiensi pemerintah. Setiap tahap diawasi ketat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, agar tidak terjadi penyimpangan dan semua berjalan sesuai standar internasional. Pemerintah harus memastikan seluruh proses berjalan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Komitmen untuk membangun ibu kota yang berwawasan ke depan harus diwujudkan melalui integritas dan akuntabilitas yang tinggi, demi menjaga kepercayaan publik. Pembangunan ini bukan sekadar mendirikan gedung-gedung megah, melainkan juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap masa depan Indonesia yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Inilah fondasi baru bagi generasi mendatang. Fase kedua IKN lebih dari sekadar membangun gedung-gedung ikonik yang akan menjadi simbol baru Indonesia. Ini adalah tentang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan pemerintahan kita.
Di balik megahnya arsitektur, ada visi besar untuk menciptakan pusat pemerintahan yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Ini tentang menciptakan ekosistem lengkap untuk pemerintahan, di mana setiap elemen saling terhubung dan mendukung satu sama lain. Tidak hanya kantor pemerintahan, tetapi juga fasilitas pendukung yang akan menunjang kehidupan sehari-hari ribuan orang yang bekerja dan tinggal di sini. Ribuan pegawai negeri sipil akan membutuhkan perumahan modern yang nyaman, sekolah berkualitas untuk anak-anak mereka, serta layanan kesehatan yang mudah diakses. Semua kebutuhan dasar ini dirancang agar tersedia dalam satu kawasan, sehingga kehidupan di IKN menjadi lebih terintegrasi dan harmonis. Setiap fasilitas, mulai dari hunian, sekolah, rumah sakit, hingga ruang terbuka hijau, dibangun bersamaan dengan kantor pemerintahan baru, menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan. Transportasi adalah kunci utama. Jalan-jalan baru yang luas dan terencana akan memudahkan mobilitas, menghubungkan setiap sudut kota dengan efisien. Selain itu, bandara besar yang sedang dibangun akan menjadi gerbang utama, menghubungkan IKN dengan seluruh Indonesia dan dunia, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pertukaran ide. Tujuannya adalah menciptakan kota yang mulus dan dinamis, di mana pemerintah, penduduk, dan infrastruktur bekerja selaras. Setiap aspek kota dirancang agar saling melengkapi, menciptakan harmoni antara fungsi pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Keberhasilan IKN akan diukur dari seberapa baik semua elemen ini berfungsi bersama, membentuk ekosistem yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Bukan hanya dari apa yang dibangun secara fisik, tetapi dari bagaimana semua infrastruktur, layanan, dan komunitas dapat tumbuh dan berkembang bersama. Inilah kesempatan emas bagi Indonesia untuk menciptakan pusat pemerintahan yang benar-benar modern, menjadi teladan bagi generasi mendatang, dan memperkuat jantung pemerintahan demi masa depan bangsa. Memindahkan ibu kota adalah maraton, bukan lari cepat. Pada Juli 2025, lebih dari 1.000 staf otorita IKN dan personel kementerian kunci telah menetap, membentuk komunitas pemerintahan pertama kota. Para penggerak awal termasuk staf medis dan pegawai negeri sipil dari lembaga vital, memastikan layanan penting tersedia. Menara hunian modern dirancang untuk menarik dan mempertahankan talenta, membuat kepindahan menjadi menarik. Migrasi bertahap ini memungkinkan pemerintah untuk menguji sistem dan memecahkan masalah sebelum relokasi massal. Setiap penduduk baru membantu mengubah IKN dari proyek menjadi kota yang hidup. Konektivitas sangat penting untuk keberhasilan IKN. Bandara baru yang tadinya direncanakan sebagai fasilitas VVIP, kini akan melayani publik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas untuk Kalimantan Timur. Pergeseran ini berarti penduduk lokal dapat bepergian lebih mudah, mendorong pariwisata dan bisnis. Peran ganda bandara, melayani pemerintah dan publik, mencerminkan visi inklusif IKN. Memperluas infrastruktur seperti ini memastikan IKN bukan hanya kantong pemerintah, tetapi pusat dinamis bagi wilayah tersebut. Ini adalah model untuk pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Seiring IKN bangkit, debat politik semakin intens di Jakarta. DPR sedang meninjau perubahan yang diusulkan pada rencana induk IKN, mencerminkan realitas implementasi. Seruan untuk moratorium menyoroti kekhawatiran atas kejelasan hukum dan keberlanjutan fiskal. Debat ini adalah bagian sehat dari demokrasi, memastikan pengawasan ketat terhadap proyek. Pemerintah harus mengatasi kekhawatiran ini secara transparan untuk menjaga kepercayaan publik dan investor. Membangun IKN adalah tantangan politik sekaligus tantangan rekayasa. Pendanaan IKN adalah tindakan penyeimbangan antara dana negara dan investasi swasta. Pemerintah baru-baru ini mencabut pembekuan anggaran, menandakan komitmen baru, tetapi pertanyaan tentang efisiensi pengeluaran tetap ada. Sebagian besar dana untuk infrastruktur inti berasal dari negara, sementara investasi swasta dibutuhkan untuk sisanya. Ketidakpastian politik dapat membuat investor ragu, jadi transparansi dan kehati-hatian fiskal sangat penting. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan untuk menjaga kepercayaan publik. Kesehatan finansial IKN akan menentukan keberhasilan jangka panjangnya. Membangun IKN di wilayah yang kaya keanekaragaman hayati membawa tantangan sosial dan lingkungan. Aktivis memperingatkan deforestasi,
hilangnya habitat, dan risiko terhadap komunitas adat. Proyek-proyek sebelumnya telah menyebabkan sengketa tanah dan penggusuran, masalah yang harus dihindari oleh otorita IKN. Pemerintah menjanjikan pembangunan berkelanjutan dan inklusif, tetapi tindakan nyata diperlukan, kompensasi yang adil, konsultasi komunitas, dan perlindungan lingkungan yang ketat. Keberhasilan sejati IKN kan diukur dari penghormatannya terhadap manusia dan alam. Kemajuan tidak boleh mengorbankan lingkungan atau komunitas lokal. Kemajuan IKN nyata, tetapi tantangannya juga nyata. Debat politik, pengawasan fiskal, dan kekhawatiran sosial semuanya menuntut navigasi yang cermat. Pemerintah harus mengkomunikasikan visinya, memastikan transparansi, dan membangun konsensus. Hak-hak lingkungan dan komunitas harus dilindungi, bukan hanya dijanjikan. Legitimasi IKN bergantung pada menjadi ibu kota untuk semua rakyat Indonesia. Kisah IKN masih terus berkembang, ujian ambisi, inovasi, dan inklusivitas. Jika dilakukan dengan benar, ini bisa menjadi simbol kebanggaan nasional dan kemajuan bersama.